Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak kecil bicara gagap, ngobrol dengan paman dan bibi. Salam pertama belum terjawab, akan saya ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Perawati MPD serta teman-teman seperjuangan yang saya sayangi. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan rahmat serta karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita bisa berkumpul melalui media online ini. Salawat serta salam tidak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad SAW, dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baiklah, dengan tidak memperpanjang mukaddimah lagi, saya Eti Sapitri akan menyampaikan sebuah pidato dengan tema pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Hadirin yang saya hormati, saat ini 209 negara di dunia termasuk Indonesia sedang mengalami tantangan yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Masa yang berat bagi kehidupan kita semua, yakni masa COVID-19, yaitu masa di mana semua serba dibatasi. Bahkan pandemi corona ini telah membawa kesedihan dan kesulitan bagi banyak orang. Masa pandemi ini bermula sejak tahun 2019 hingga saat ini virus tersebut masih tersebar di wilayah Indonesia. Banyak berita-berita yang tersebar pasca pandemi ini. Karena virus ini merupakan virus yang menyerang sistem pernapasan manusia dan juga menyebabkan infeksi dalam tubuh. Bahkan bisa menyebabkan kematian. Berapa banyak kematian di Indonesia pada saat virus ini menyerang? Ribuan, bahkan miliaran nyawa yang sudah menjadi korban dari COVID-19 ini. Pandemi COVID-19 berdampak pada perekonomian warga dan juga berdampak pada dunia pendidikan Indonesia, yakni seperti yang mana kita ketahui bahwa sekarang sistem pembelajaran di Indonesia itu menggunakan sistem pembelajaran online. Karena dengan adanya pandemi membuat proses pembelajaran secara tatap muka itu menjadi terhambat. Kebijakan sistem pembelajaran online ini dimulai sejak tanggal 16 Maret 2020 dan diterapkan dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Pada saat awal terjadinya pandemi ini, semua sekolah ditutup. Tidak hanya sekolah saja, toko, mal, tempat beribadah, tempat wisata, dan lain sebagainya juga ditutup. Hal tersebut adalah langkah awal dari mencegah COVID-19 dan juga pemerintah menerapkan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau yang sering kita dengar dengan sebutan PPKM. Virus ini sangat mudah tersebar, apalagi di pusat keramaian. Maka dari itu, semua hal-hal yang berkaitan dengan pusat keramaian ditutup pada saat pandemi. Pembelajaran online atau daring adalah sistem pembelajaran tanpa tatap muka secara langsung antara guru dan siswa, tetapi dilakukan melalui media online, yaitu bisa menggunakan handphone dan juga bisa menggunakan laptop.
Sistem pembelajaran daring ini dibantu dengan beberapa aplikasi seperti Google Classroom, WhatsApp, Zoom, dan lain sebagainya. Semua materi dan tugas-tugas dari guru dikirimkan melalui aplikasi-aplikasi tersebut. Dengan sistem pembelajaran daring ini, siswa dapat belajar dimanapun dan kapanpun. Tetapi, guru juga harus selalu mengarahkan dan mengawasi siswa di grup pembelajaran daring, memantau agar setiap siswa selalu mengikutinya. Misalnya, dengan membuat absen online saja, agar siswa tersebut bisa mengikuti pembelajaran pada hari itu. Kenapa harus seperti itu? Karena terkadang ada bagian siswa yang tidak peduli dan bermalas-malasan dengan pembelajaran daring. Adapun permasalahan yang terjadi saat pembelajaran daring yaitu ketersediaan kuota dan koneksi jaringan internet. Ketersediaan kuota juga membutuhkan biaya yang tinggi, sehingga pemerintah membuat kebijakan untuk memberikan kuota secara gratis kepada pihak-pihak sekolah, agar kuota ini tidak menjadi beban baru bagi orang tua mereka. Dan koneksi jaringan internet adalah salah satu kendala juga dalam pembelajaran secara daring atau secara online, yang mana tempat tinggalnya sulit untuk mengakses internet, apalagi siswa tersebut tinggal di daerah perdesaan atau daerah terpencil yang tidak memiliki koneksi internet. Dari pembelajaran daring ini, para orang tua banyak mengalami keluhan, yaitu keluhan di mana belajar melalui jaringan tersebut tidak membawa perubahan apapun kepada anak-anak mereka. Bahkan kebanyakan anak-anak yang susah diatur, bahkan menyepelekan tugas-tugas yang diberikan oleh para guru. Karena itu, para orang tua menginginkan anaknya kembali ke sekolah. Sudah 2 tahun pandemi ini berlalu, pada tahun 2021, semua pusat keramaian termasuk sekolah dan kampus sudah dibuka. Tetapi, harus tetap mematuhi protokol kesehatan, yaitu 5M. Mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Sistem pembelajaran pada saat 2021 itu agak sedikit berbeda. Ketika saya bersekolah kemarin, menggunakan sistem sekolah secara bergantian. Misalnya, dalam waktu seminggu, ada pembelajaran yang dilakukan secara tatap muka dan ada juga pembelajaran yang dilakukan secara daring. Jarak dari kursi ke kursi, meja ke meja, itu sekitar 1 meter. Terkadang, banyak tuh siswa yang tidak mengikuti protokol kesehatan. Maskernya diletakkan di kepala, di tangan. Hendaknya kita sebagai siswa mendengarkan apa yang diperintahkan oleh para guru dengan menerapkan protokol-protokol kesehatan. Salah satunya dengan cara menjaga kebersihan di sekolah, dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Juga menggunakan sarana kebersihan yang telah disiapkan oleh pihak sekolah, seperti sabun cuci tangan, air yang mengalir, hand sanitizer, serta melakukan cek suhu badan. Dan jangan lupa untuk memakai masker. Apabila kita dalam kondisi tidak sehat, sebaiknya tetap di rumah saja. Jangan memaksakan diri ke sekolah. Karena gejala dari virus COVID-19 ini adalah demam. Sekarang, pelayanan kesehatan sudah menyelenggarakan vaksinasi untuk mencegah virus COVID ini tersebar. Dan vaksin ini disediakan untuk siswa-siswa yang sedang menjalankan proses pembelajaran tatap muka.
Adapun pandemi yang dirasakan mahasiswa pada tahun ini membuat kami para mahasiswa kurang semangat menjalankan sistem pembelajaran online. Sebagai mahasiswa baru, kami ingin merasakan bagaimana rasanya pergi ke kampus, masuk kelas, dan juga bertemu dengan teman-teman baru. Tetapi kita memang harus seperti ini dulu, demi menjaga kesehatan kita bersama pada saat pandemi. Sistem pembelajaran daring mahasiswa hampir sama dengan siswa-siswa yang bersekolah, tetapi mahasiswa secara mandiri harus aktif mengikuti informasi-informasi tentang mata kuliah mereka. Pembelajaran daring ini merupakan salah satu inovasi di bidang pendidikan untuk menjawab tantangan teknologi dan ketersediaan sumber belajar yang lebih bervariatif. Pembelajaran daring ini merupakan pembelajaran yang menggunakan materi dan rentang waktu yang sesuai dengan kurikulum. Adapun dari segi tempat, pembelajaran daring memiliki keleluasan waktu belajar, dapat belajar dimanapun dan kapanpun itu. Hal ini dikarenakan cukup sulit untuk dapat menerapkan protokol kesehatan di kampus, sehingga pembelajaran daring merupakan alternatif yang cukup baik saat pandemi seperti ini. Pembelajaran daring memberikan manfaat bagi dosen maupun mahasiswa. Bagi mahasiswa, pembelajaran daring menjadi salah satu metode alternatif yang tidak mengharuskan mereka untuk hadir di kelas. Selain itu, pembelajaran ini akan membentuk jiwa kemandirian belajar seorang mahasiswa dan juga mendorong interaksi antar mahasiswa, terutama untuk yang tidak aktif berbicara, maka akan dapat lebih leluasa menyampaikan pendapat atau pertanyaannya melalui via tulisan atau voice note. Adapun pembelajaran yang kita dapat dari masa pandemi ini, yaitu kita bisa menggunakan alat-alat teknologi untuk hal-hal yang lebih bermanfaat, meningkatkan kesadaran untuk menguasai kemajuan teknologi saat ini, dan mengatasi permasalahan proses pendidikan di Indonesia. Maka dari itu, kita sebagai siswa dan mahasiswa Indonesia harus tetap semangat belajar pada saat pandemi ini. Gunakanlah alat teknologi dengan sebaik-baiknya dan senantiasa mematuhi protokol kesehatan agar kita terhindar dari virus COVID-19. Memotivasi diri sendiri agar kita bisa lebih semangat dalam belajar secara online sekarang ini. Dan manfaatkanlah media belajar dengan sebaik-baiknya. Cukup sekian pidato dari saya. Semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Sapi disembeli berlumuran darah, potong dagingnya di hari kurban. Mohon maaf atas segala salah, juga khilaf mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.